Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini di sesi keempat dari kelompok kami, insya Allah nanti akan dipaparkan tentang materi tentang tutoring Google Form Part 2. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber. Sebelum ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut bergabung, udah masuk di meeting room kami di Visiti Bersenam ini. Terima kasih kepada Ibu Instruktur, Ibu Nenden, Bu Ayu atas bimbingannya selama ini. Sebelum ke materi, saya akan membacakan dulu CV dari pemateri. Nama lengkap Ibu Nila Karnilah SPD, tanggal lahir Bandung 8 Januari 1992. Instansi beliau mengampu matematika di kelas 8, kelas 9 di SMP Negeri 1 Cimaung. Itu untuk CV dari narasumber. Nah, sebelum ke acara, yang tadi pembukaan sudah dibuka oleh Ibu host kita, Ibu Nurmina Arofah. Kemudian setelah ini nanti akan dipaparkan materi tentang tutoring Google Form bagian 2. Nanti setelah itu Bapak Ibu silakan bisa ada sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan, nanti di sesi akhir kita akan menyimpulkan apa tadi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk selanjutnya, untuk tata tertibnya, mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan atau mematikan mikrofonnya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada suara-suara bising dari luar. Kemudian apabila Bapak Ibu mau ada yang ditanyakan, silahkan bisa mengacungkan tangan dan atau misalkan bisa melalui chat. Mungkin itu pembuka dari saya. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan materi tentang tutoring Google Form bagian 2 kepada Ibu presenter narasumber Ibu Nila Karnilah SPD, Anda dipersilahkan. Iya, membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah menghadiri acara Vicon hari ini yang berjudul Tutoring Google Form Part 2. Saya di sini bertugas sebagai presenter. Akan memulai yang saya bagikan. Baik. Nah, berdasarkan Vicon sesi sebelumnya di hari Rabu, kita telah membahas apa saja yang akan saya demonstrasikan, yaitu mengupload tugas siswa, melihat tugas siswanya bagaimana, kemudian membuat soal ujian online, melaksanakan ujian online, melihat hasil ujian online, mengolah hasil ujian online. Di sesi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengupload tugas siswa dan melihat tugas siswa. Berarti sekarang saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan bagaimana sih cara membuat soal ujian di Google Form. Nah, alasan kenapa kita harus melakukan ujian online dulu. Mungkin Bapak dan Ibu guru belum tahu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah mengenai surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua adalah surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tentang perpanjangan masa belajar di rumah dan masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung tanggal 8 April 2020. Dan yang ketiga saya tambahkan mengenai kalender akademik pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun ajaran 2019-2020. Kita akan melihat lebih jelasnya di sini. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, jika kita lihat belajar di rumah mengalami perpanjangan dari 27 April sampai dengan 16 Mei 2020. Kemudian dilanjutkan dengan libur Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih. Berarti totalnya, jika saya simpulkan, kita akan masuk di awal bulan Juni. Nah, sementara berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat, di awal Juni itu adalah
agenda untuk melaksanakan penilaian akhir tahun, artinya melaksanakan PAT untuk kelas 7 dan kelas 8 SMP. Nah, jika kita renungkan dengan baik, berarti kesimpulannya ketika siswa setelah belajar di rumah karena masa karantina ini, berarti ketika masuk sekolah, mereka semua akan dihadapkan dengan yang namanya ujian. Ujian untuk apa? Kenaikan kelas. Dan kenapa ujian kenaikan kelas ini harus tetap dilaksanakan? Karena bagaimanapun caranya, kita pasti nanti akan mengisi rapot. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan e-rapot, di sana sudah ada kolom untuk memasukkan nilai PAT. Makanya inilah alasan kenapa kita harus melaksanakan ujian secara online, karena kita nggak tahu apakah masa libur ini akan sampai Mei atau diperpanjang. Jadi kita harus siap sedia bahwa PAT itu tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Maksudnya berusaha semaksimal mungkin agar kemampuan siswa itu bisa kita ukur sebelum mereka naik ke jenjang selanjutnya. Artinya tidak naik secara gratis gitu. Selanjutnya, bentuk ujiannya itu seperti apa? Sebenarnya hampir sama dengan ujian tulis biasa. Kalau kita lihat, ini yang saya tampilkan adalah soal US yang kelas 9 tahun ini. Nah, kalau kita laksanakan seperti biasa, berarti pengerjaannya adalah menggunakan kertas di kelas. Sementara kalau ujian online itu adalah kita sebenarnya memindahkan soal ini, namun dapat diakses dimanapun oleh siswa, kapanpun, dan bisa melalui apapun. Maksudnya melalui apapun itu seperti apa? Maksudnya bisa melalui tablet, bisa melalui komputer, bisa melalui handphone. Yang penting alatnya itu terkoneksi dengan internet. Makanya mengapa kita perlu melakukan ujian online? Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Google Form sebagai alat untuk pelaksanaan PAT ini? Tentu pasti yang namanya sesuatu hal ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi menurut saya kekurangan di Google Form ini hanya sedikit dibandingkan aplikasi-aplikasi ujian lainnya. Kita lihat kelebihannya apa saja. Yang satu, tidak perlu menginstal aplikasi dan membuat akun. Kenapa? Karena Google Form ini adalah aplikasi yang sudah ada di internet. Jadi kita cukup mempunyai akun email. Sementara otomatis kalau punya HP Android pasti punya akun email. Yang kedua adalah soal dan option bisa diacak. Jadi nanti ketika kita buat soal, kita bisa menentukan apakah soal tersebut perlu diacak atau option itu perlu diacak atau keduanya. Nah, kenapa sih soal itu perlu diacak? Karena takutnya mereka saling kerjasama jika soalnya tidak diacak. Misal mereka mengerjakan soalnya bersebelahan. Dan kita sebagai panitia pasti nggak tahu mereka itu mengerjakannya beneran sendiri atau enggak. Maka dipastikan untuk soal diacak itu adalah hal yang baik. Kemudian option itu diacak bisa. Kita sendiri yang nanti akan menyetingnya. Kemudian, nilai tiap butir soal dapat bebas kita tentukan. Iya, kenapa bisa bebas kita tentukan? Karena ya itulah salah satu kelebihan Google Forms. Jadi kita bisa menentukan jika kita mau soal ulangannya itu 10, misal soal nomor 1 sampai nomor 5 itu semuanya nilainya 2. Nah, sementara untuk nomor 6 dan sampai 10 kita maunya nilainya 4. Kenapa? Karena itu melakukan perhitungan yang lebih atau pemikiran yang lebih. Nah, itu bisa kita setting juga sendiri. Selanjutnya, kelebihannya bisa menambahkan password yang sesuai yang diinginkan. Iya, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Soal ujiannya telah kita buat di internet. Namun, walaupun kita sudah men-sharekan linknya ke siswa, tapi jika kita tidak memberikan password ke siswa, maka siswa tersebut juga tidak bisa melakukan ujian online tersebut. Nah, jadi ini salah satu kelebihannya. Kita bisa menambahkan password sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kelima, dapat melihat nilai secara fleksibel. Maksudnya gimana? Berdasarkan nilai keseluruhan atau jumlah benar tiap soal. Ya. Jadi nanti Google Form juga akan merekam secara otomatis setiap jawaban siswa. Bisa kita lihat nilai per siswanya, bisa kita lihat nilai per jawaban soal. Misal nomor 1 dari 30 siswa yang baru menjawab benar adalah 15 orang. Jadi datanya menurut saya sangat komplit gitu. Nomor 6, pengaturan data siswa dan soal yang lebih mudah dibandingkan aplikasi lain. Iya, mengapa?
Maksudnya pengaturan data siswa di sini kenapa? Karena di Google Form kita bisa menambahkan menu, selain memasukkan nama, kita juga bisa menambahkan masukkan kelas, masukkan nomor absen, atau masukkan miss. Sementara apabila di aplikasi lain, contohnya Quizzes, itu kita hanya bisa memasukkan nama kita saja gitu. Jadi untuk perekapannya itu mungkin agak sedikit susah. Kemudian yang ketujuh, hasil forms yang diisi dapat berbentuk PDF dan spreadsheet ya. Jadi jika siswa sudah melakukan ujian, misal dalam satu sekolah dilaksanakan ujian PAT secara online hari Senin. Jika semua siswanya telah melaksanakan, berarti kalau satu jenjang, satu kelas itu ada 40 orang, dikali 10 kelas berarti 400 siswa. Nah, berarti nanti hasil responnya sekitar 400 orang. Nah, bagaimana sih kita melihatnya, kan pasti susah. Nah, ini pasti tidak susah menurut saya. Kenapa? Karena semua hasil rekapannya itu dalam bentuk spreadsheet. Maksudnya spreadsheet itu kalau di komputer kita namanya Excel. Jadi kalau di Excel kita bisa mengurutkan datanya semau kita. Mau berdasarkan waktu ujian, mau berdasarkan kelas, atau mau berdasarkan nama siswa juga itu bisa kita otak-atik dengan sangat mudah. Kemudian yang kedelapan, penyimpanan data otomatis di akun pembuat soal. Ya, jadi jika kita menggunakan Google Forms, dan bagi Bapak Ibu yang pemula, Bapak Ibu tidak usah khawatir jika melakukan kesalahan atau Bapak Ibu lupa menyimpan. Kenapa? Karena jika kita buat soal di Google Form terus mengalami kendala sinyal, dia akan secara otomatis setiap 1-3 detik sekali dia akan menyimpan dengan sendirinya. Jadi tidak ada menu save kalau di Google Form itu. 9. Pengerjaan soal bagi siswa lebih mudah. Iya, kenapa saya bilang lebih mudah? Karena mereka bisa men-scroll soalnya dari atas ke bawah, atau misalkan ada soal yang dilewat. Nah, sementara apabila di Quizzes, setahu saya, jika kita ujian dan soal yang ditampilkan itu adalah misal soal nomor 1, kita tidak akan bisa men-skipnya ke soal selanjutnya. Apalagi di Quizzes itu tiap soal harus kita beri waktu ujian. Kalau di sini kita sendiri yang mengontrol waktu ujiannya kapanpun, jadi lebih mudah. Nah, tapi kekurangannya ada. Apa yang pertama? Dalam pembuatan soal harus terkoneksi dengan internet ya. Karena Google Form ini adalah aplikasi internet, berarti kita membutuhkan jaringan yang tersambung dengan komputer kita ketika membuat soal. Adakah cara untuk mengatasinya? Ada. Gimana caranya? Kita buat dulu formatnya di Word, kemudian nanti kita tinggal copy paste ke Google Form. Jadi kapan sih kita harus buat di Google Form-nya? Ya ketika misal terkoneksi dengan internet, atau misal ketika kita di sekolah yang ada jaringan Wi-Fi-nya. Kekurangan yang kedua adalah equation matematika tidak tersedia ya, karena matematika itu banyak lambangnya. Nah, equation di Google Form itu belum ada. Tapi apakah masih bisa disiasati? Masih bisa. Kita bisa men-screenshotnya gitu. Jadi dalam bentuk gambar, bukan lagi dalam bentuk equation. Nah, ada nggak sih skill tambahannya yang kita perlukan? Tentu ada. Yang pertama itu adalah kita harus bisa memakai snipping tool atau print screen. Jadi kalau Ibu tidak bisa snipping tool, Ibu bisa ganti dengan print screen untuk menyimpan soal dalam bentuk foto. Atau yang kedua itu Microsoft Excel. Buat apa ini diperlukannya? Untuk mengolah nilainya. Jika Ibu hanya ingin membuat soal bisa. Cuma nanti untuk perekamannya lebih baik kita juga bisa Microsoft Excel supaya lebih mudah. Nah, akan saya tutorialkan sekarang. Masih kita membuat soal ujian PAT. Pertama, yang kemarin sudah saya bahas, cara membuatnya adalah kita masuk ke Google Drive milik kita di Google. Kemudian kita bisa mengklik apa? Kita bisa mengklik New. Kemudian di sini ada tulisan More. Kemudian ada pilihan Google Forms. Kemudian kemarin saya sudah menjelaskan menu-menu di halaman ini. Nah, karena kita akan membuatnya menjadi sebuah penilaian atau kuis, berarti harus ada settingan Google Form yang harus kita rubah. Settingannya ada di mana? Ada di menu atas. Kita juga kemarin sudah belajar mengenai menu Customize Time, itu mah untuk tampilan formnya. Nah, untuk kuisnya tombol yang
Tombol yang mana? Tombol yang tulisannya setting, yang bentuknya kayak gerigi. Nah, tinggal diklik settingnya. Nah, di sini ada 3 menu lagi. Ada general, ada presentation, ada quizzes. Nah, di sini pilihan pertama collect email address. Menurut saya itu tidak perlu. Kemudian require sign in. Jadi limit untuk respon dari siswanya harus 1 kali. Menurut saya ini penting. Kenapa? Agar siswa tidak menyalahgunakannya. Apabila ini tidak kita centang, maka nanti siswa lain ujiannya bisa dilaksanakan oleh temannya. Maksudnya gini, saya ujian sebagai nama Nilah. Sementara teman saya meminta bantuan saya untuk Nilah sama kamu aja deh ujiannya, nanti masukin nama saya. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena di sini limit 1 responnya tidak diaktifkan. Nah, jika di sininya diaktifkan, otomatis kecurangan itu akan dapat kita atasi. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya di sini ada presentation. Di sini ada show progress bar. Artinya apa? Jadi progres pengisian form. Form ini akan saya bagi 2. Kenapa? Karena kita perlu data yang secara terpisah. Pertama adalah data identitas siswa, yang kedua adalah data mengenai soal-soalnya. Makanya di sini saya akan menunjukkan show progress bar-nya. Kemudian ada pilihan shuffle question order. Artinya apa? Artinya kita bisa mengacak pertanyaannya. Nah, disinilah artinya kita bisa mengacak soal yang kita berikan. Jadi ininya juga kita centang. Nah, kemudian yang ininya kenapa tidak kita centang? Karena tadi pengaturannya kita hanya menerima 1 respon dari 1 akun Google. Nah, di sininya ada confirmation message. Artinya apa? Artinya pesan konfirmasi kepada siswa apabila mereka telah mengerjakan ujian gitu. Kan biasanya kalau hal baru bagi siswa itu nanti dia aneh. Saya udah ujian belum ya? Nah, kira-kira nanti kata-katanya seperti apa? Nah, di sini bisa kita ganti misal terima kasih. Jawaban PAT matematika kamu telah dikirimkan. Jadi nanti jika siswa telah mengirimkan jawaban soalnya, nanti bacaan pesan kepada mereka akan seperti ini gitu. Jadi meyakinkan mereka kalau jawaban mereka memang sudah terkirim kepada kita sebagai panitia. Kemudian ada menu selanjutnya yaitu quizzes. Nah, karena kita akan melaksanakan membuat Google Form ini sebagai sebuah alat untuk melaksanakan ujian, berarti di sini tombol make this a quiz-nya harus kita nyalakan. Jadi membuat form ini sebagai quiz. Nah, kemudian di sini pilihan kuisnya ada menerbitkan grade, menampilkan grade kepada siswa setelah mereka mengirimnya. Boleh. Nah, cuman di sini yang mungkin akan kita ganti adalah responden can see. Jadi siswa bisa melihat apa? Yang pertama miss question, jawaban yang tidak dijawab oleh mereka. Ini tidak usah kita centang. Mengapa? Karena semua soal wajib mereka jawab. Nanti pengaturannya di soal yang akan kita buat. Kemudian correct answer. Haruskah dilihat oleh siswa? Menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena jika satu siswa telah melaksanakan ujian, kemudian dia melihat rekamannya, nanti dia bisa lihat nomor 1 itu dia benar apa salah. Misal nomor 1 itu poinnya 5. Dia menjawabnya salah, berarti nanti dia bisa melihat nilai dia untuk nomor 1 itu adalah 0/5. Tapi gimana jika siswa itu benar menjawabnya? Maka nanti tampilannya adalah 5/5. Jadi ini tidak usah. Kenapa? Nanti siswa memberitahu kalau soal ujian nomor 1 itu adalah misal B, C, D, atau apa gitu. Jadi ininya tidak perlu kita centang. Kemudian point values-nya mereka perlu melihat nggak? Menurut saya juga ini mereka tidak perlu tahu soal nomor 1 nilainya berapa, nomor 2 nilainya berapa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kepanikan kepada mereka. Misal nomor 1 nilainya 10, ih kok susah, tapi saya harus jawab. Nah, nanti mereka panik duluan, jadi menurut saya ini juga tidak usah. Jika sudah settingannya seperti ini, maka kita akan tekan tombol save. Nah, inilah settingan untuk soal PAT menggunakan Google Form. Sekarang kita tinggal isi. Isi yang pertamanya apa? Yang pertama judulnya dulu. Misal judulnya, jika saya adalah
ujian atau PAT tahun 2019-2020. Karena PAT ini dilaksanakan untuk kelas 7 dan kelas 8, jadi harus kita pisahkan. Misal PAT tahun 2019-2020 kelas 7, mapel, misal mapelnya apa ya? Matematika deh, matematika. Form description yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah kita harus mengumpulkan dulu biodata siswa. Jadi di sini kita isi terlebih dahulu. Isikan biodatamu dengan lengkap. Nah, kemudian di sini pertanyaan pertamanya apa sih? Nah, pertanyaan pertamanya ya otomatis kita membutuhkan nama siswanya dulu. Berarti di sini kita ketikkan nama siswa. Berdasarkan yang telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, berarti ini bentuknya adalah jawaban pendek karena siswa yang mengetikkannya sendiri. Atau jika ibu dan bapak ingin lebih terlihat profesional, berarti nanti tinggal pilihnya adalah drop down, kemudian ibu dan bapak memasukkan semua data siswa. Itu kan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena satu jenjang itu jumlah siswanya hampir 400, jadi yang paling cocok menurut saya short and share. Jangan lupa tombol wajib diisinya kita nyalakan. Nah, jika sudah, berarti kita tambahkan lagi. Nah, untuk data selanjutnya kita butuhnya apa lagi sih? Saya butuh kelas. Oh, saya nggak butuh, butuh kelas. Kenapa? Karena kelas 7-nya banyak, biar nanti memudahkan kita. Pilihannya jangan multiple choice. Kenapa? Kalau multiple choice, nanti pilihan-pilihannya akan muncul gitu. Jadi lebih baik kita pilihannya adalah drop down. Jadi nanti di sini misal kelas 7A, 7B, 7C, enter, 7D, 7E, 7F, dan selanjutnya gitu. Apakah ini juga wajib diisi? Wajib diisi agar memudahkan kita dalam pengolahan datanya. Wajib diisi. Ya. Selanjutnya kita butuh apa lagi? Kita butuh lagi adalah memasukkan token atau password. Kenapa? Karena pasti kita akan memberikan linknya itu kepada siswa sebelum ujiannya. Misal kita akan melaksanakan ujian hari Senin depan. Otomatis sekarang hari Kamis, berarti Jumat atau Sabtu kita harus membagikan linknya agar siswa dapat mencatatnya. Tapi dengan syarat, walaupun linknya sudah tercatat, mereka tidak akan bisa mengisinya. Kenapa? Karena token atau passwordnya belum kita berikan. Jadi di sini juga butuh peran yang namanya wali kelas. Jadi wali kelas tetap memantau. Pelaksanaannya hari Senin. Jadi nanti hari Senin tokennya diberikan oleh wali kelas. Jika ujiannya mulai jam 8 pagi, berarti wali kelas harus sudah siap untuk membagikannya 10 menit atau 15 menit sebelum ujian berlangsung. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi. Misal di sini masukkan atau password. Password. Nah, berarti di sini pilihannya adalah short and share, required. Nah, di sini passwordnya dalam bentuk apa? Pasti dalam bentuk number gitu. Nomornya berapa? Nomornya bisa kita pilihkan. Nah, di sini ada response validation. Response validation-nya harus kita centang. Nah, kita tinggal masukkan passwordnya mau apa, misal saya matematika. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 sepertinya terlalu mudah ditebak oleh siswa. Misal saya ganti jadi dibalik 5, 4, 3, 2, 1. Di sini ada custom error text. Jadi maksudnya ketika siswa memasukkan password dan ternyata salah, kira-kira di situ tombolnya biar mengingatkan mereka kalau yang mereka masukkan itu salah di bagaimana. Misal di sini periksa token yang wali kelasmu berikan. Sudah.
Jadi kita sudah dapat nama siswa, kita juga sudah membuat password sebelum siswa melaksanakan ujian. Nah, berarti sekarang kita ke langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Yaitu membuat soal ujiannya. Gimana? Jangan klik tambah dulu. Kenapa? Karena kita harus membedakan data siswa dengan data soal. Jadi yang ditambah pertama kali yang mana? Yang ini, yang tanda sama dengan add section atau tambahkan bagian. Artinya apa? Artinya gini, jika kita punya sebuah buku halaman pertama pasti tentang biodata siswa. Nah, ketika buku itu dibuka sama kita, berarti mereka harus bisa mengerjakan soalnya. Makanya di sini biodata dengan soal harus kita bagikan. Kita mulai di judulnya dulu. Berarti di sini kita kasih keterangan. Paket soal, misal paket soal matematika terdiri dari 40 soal berbentuk pilihan ganda. Tambahkan keterangan yang lainnya apa? Misal pengerjaan dimulai pukul 8.00 sampai dengan matematika 2 jam, berarti pukul 10.00 WIB. Nah, ini untuk judulnya. Baru kita masukkan soalnya. Klik tambah. Nah, di sini misal soalnya walaupun saya judulnya untuk soal SMP, tapi saya akan coba memasukkannya untuk soal yang biasa saja. Misal bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi panjang. Persegi saja, persegi adalah. Nah, apakah kita harus selalu mengetiknya? Tidak. Jika kita sudah punya filenya dalam bentuk Word, kita tinggal copy dan pastekan ke sebelah sini. Terus apabila Ibu bertanya, haruskah kita menambahkan nomor 1 di sini? Tidak usah. Kenapa? Karena tadi pilihannya kita pertanyaannya itu di shuffle atau diacak. Jadi artinya tidak perlu untuk menuliskan nomor soal. Kemudian apa? Nah, di sini multiple choice, berarti kita tinggal pilih pilihan pertamanya, misal adalah balok, kemudian di enter kubus, atau misalkan add option, prisma, misal yang ininya adalah, atau jangan prisma, tabung, yang ini misal limas. Nah, ini soalnya. Kemudian menu apa lagi yang harus kita pilih? Menu yang harus kita pilih adalah pertama, ini wajib diisi. Jangan lupa itu wajib diisi. Kemudian apalagi di sini ada tombol titik 3, artinya apa? Artinya kita bisa mengacak option. Kalau tadi kan settingannya mengacak soal, tapi ternyata option juga bisa kita acak di mana? Di menu 3 titik ini. Klik, di sininya harus kita aktifkan. Makanya di sini kita tidak menulisnya dalam bentuk A, balok, B, kubus, C, tabung, D, limas. Kenapa? Karena kita ingin mengacaknya gitu. Jadi nanti tampilan ke siswanya juga teracak. Siswa 1 dan siswa 2 mungkin optionnya pasti berbeda. Nah, kemudian apalagi tambahannya? Sampai sini belum beres? Belum. Untuk soal nomor 1 berarti kita harus tambahkan kunci jawabannya. Di mana menunya? Di sini. Answer key. Berarti tinggal kita klik. Nah, di sini untuk soal nomor 1 ini poinnya berapa sih? Paling enak Ibu dan Bapak menggunakan poin yang skala 100 gitu. Kalau misalkan soalnya 40, ya berarti kita kasih soalnya 1, tapi nanti mungkin nilai maksimumnya itu 40. Jadi kalau misalkan soalnya dalam bentuk 25 soal, misal atau 20 soal, itu lebih mudah dalam penilaiannya. Misal di sini nilai poinnya 5. Saya akan ganti ininya nggak jadi 40 soal. Berarti kalau misalkan satu soal nilainya 5, berarti soal yang harus saya buat adalah 20. Kenapa? Agar nanti nilai siswa paling maksimalnya itu adalah skala 100. Sampai sini sudah beres? Belum. Belumnya di mana? Barusan kita baru menyimpan nilai tiap soal. Sekarang kita tinggal milih kunci jawabannya yang mana? Bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi adalah, itu jawabannya adalah kubus. Berarti tinggal diklik jawabannya. Nah, ciri dari checklist ini adalah artinya jawabannya sudah terekam.
Jadi kita tinggal klik done. Nah, terus untuk soal selanjutnya gimana? Ibu bisa klik menu tambah atau kita bisa klik ini saja biar mudah, duplikat. Nah, duplikat. Kalau di duplikat berarti soalnya sama, pengaturannya sama. Kita tinggal mengganti kunci jawaban dan soal. Misal soal yang keduanya adalah dari hasil dari 6 tambah 7 kali 2 tambah 4. Ya, sip. Tinggal kita pilih jawabannya, jangan lupa. Misal jawabannya 6 tambah 7, 13. 13 kali 2, 26. 26 bagi 4. Misal 26 per 4. Nah, atau mungkin jawaban lainnya nanti siswa dibagi dulu. Apalagi mungkin 13 per 4. Misal saja. Kemudian 20. Bentar, saya ganti dulu soalnya. Kali 4 bagi 2. Sip. 1, 13. 13 kali 4, 54. 54 bagi 4, misal 54 per 4. Dan ini jawabannya adalah 13. Berarti kita harus merubah jawabannya bukan 13 per 4, tapi 13. Berarti di mana? Berarti di sini. Uncircle lagi, kita rubah, poinnya tetap 5. Nah, jawabannya yang ini. Ini tidak jadi, jawabannya kita pindahkan ke sini. Sip. Nah, berarti kita tinggal klik done. Nah, dan begitu seterusnya sampai soal ke 20. Gimana sih kita ngecek kalau soal yang sudah kita buat itu adalah jumlahnya 20? Di sini juga terlihat ada menu tambahan kalau ininya sebagai quiz. Di sini total poinnya 10. Tadi kita buat satu soal nilainya 5. Berarti soal yang sudah kita buat adalah 2 soal. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, sebaiknya kita uji coba dulu Bapak dan Ibu menunya yang mana? Yang tanda mata ini. Tinggal kita klik tanda matanya. Nah, nanti tampilan di siswanya seperti ini. Oh, mungkin ini kurang profesional, mau kita ganti lagi, boleh kok. Nanti ditambahkan dengan foto atau ditambahkan dengan yang lainnya. Saya uji coba dulu. Saya akan pilihnya kelas 7A. Nah, passwordnya, misal saya passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nama siswanya misal tester. Nah, di sini formnya sendiri memberikan informasi. Periksa token yang wali kelasmu berikan. Karena tadi kan tokennya bukan ini, tapi tokennya itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jika token ini sudah benar, baru siswa bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu bagian soal. Atau mungkin tadi token yang kita buatnya salah. Tadi berapa ya? Kok saya sendiri jadi lupa, maaf Bapak dan Ibu. Berarti ininya harusnya adalah equal to. Jadi nomor yang dimasukkannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Custom text-nya masukkan token dari wali kelas. Kita ulangi lagi. Tidak jadi. Yang ini. Nanti kita lihat lagi. Nah, disitulah fungsinya tanda preview ini. Jadi jika ada token yang kita salah masukkan atau ada soal yang belum kita masukkan kunci jawabannya, jadi kita bisa diklik link preview. Jadi begitu Bapak dan Ibu. Iya, mohon maaf waktunya sudah hampir habis. Bapak mangga sudah selesai saya tutorialkan, karena untuk mengirimkan linknya juga sudah saya berikan di pertemuan sesi sebelumnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mangga Pak, dikembalikan lagi ke Bapak moderator. Terima kasih kepada Ibu Mila yang telah tadi memaparkan begitu jelas bagaimana tentang cara pembuatan dari dalam gitu. Jadi intinya selain nanti insya Allah untuk tutorialnya nanti akan diupload di YouTube ya, di YouTube. Kalau misalkan Bapak Ibu tadi belum bisa mengikuti, nanti silakan bisa lihat di video tutorialnya. Pada intinya tadi ya untuk kelebihan dan kekurangan dari Google Form tersendiri. Jadi tadi kelebihannya kita bisa, kemudian soal adoption bisa biasa, kemudian dapetnya bebas ditentukan, bisa menambah password dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya tadi salah satunya itu pembuatan soal harus selalu terkoneksi dengan internet. Kemudian
equation matematika tidak tersedia. Apalagi ditambah untuk skill tambahannya ada tentang sniping tool atau PScan dan Microsoft Excel. Nah, barangkali Bapak Ibu sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, Bapak Ibu. Baik ya, saya sambil nunggu yang lain untuk bertanya ya. Boleh saya izin bertanya? Nah, udah ada tuh Bu pertanyaannya. Ada ya? Udah. Silakan. Yang mau ditanyakan, maaf mau Ya, bertanya. Misalkan itu tadi ujian jam 8 sampai 10. Iya. Tadi ada yang bertanya, misal biar siswa berhenti mengerjakan pukul 10 bisa. Itu dilihatnya di mana? Di sini, di respon. Di respon ini kita bisa mengontrol kapan ujian atau form ini bisa dilaksanakan dan bisa tidak dengan cara manual, biar lebih mudah kalau menurut saya. Sebenarnya pengayak di Google Form juga ada, nanti Bapak dan Ibu bisa melihatnya di sini. Menunya adalah add-on. Nanti tinggal Ibu pilih form limiter, tapi tidak akan saya bahas. Kita akan bahasnya yang cara mudahnya saja, yaitu dengan ini, tombol ini, accepting respon. Jadi menerima respon. Jadi tombolnya di sini juga kita bisa matikan. Nah, jika tombol ini dimatikan, walaupun kita sudah memberikan linknya kepada siswa, nanti siswa tidak akan sama sekali bisa melihat atau mengklik link yang kita berikan gitu. Jadi nanti di sini tinggal dikasih keterangan, misal ujian akan dilaksanakan hari Senin, tanggal misal, saya lupa Senin itu tanggal berapa, misal Senin, misal 21 aja deh ya, 21 April 2020, pukul 8.00 sampai 10.00. Nah, jadi walaupun linknya sudah kita berikan kepada siswa pada hari Jumat atau Sabtu, siswa tetap tidak akan bisa melihatnya. Jadi data siswa yang tadi yang ini juga mereka tidak akan bisa melihatnya. Kenapa? Karena sama kita di sini dinonaktifkan. Jadi siswa benar-benar tidak bisa membukanya sama sekali. Kemudian kapan siswa bisa membuka? Berarti nanti panitia PAT-nya harus standby sebelum jam 8, berarti linknya sudah kita buka. Misal kita bukanya pukul 7.45 untuk persiapan. Jadi nanti siswa bisa membuka halaman pertama ini, tapi tetap belum bisa melaksanakan ujian. Kenapa? Karena token atau passwordnya belum diberikan oleh wali kelas. Jadi di sini sangat dibutuhkan sekali yang namanya kerjasama antara panitia dan wali kelas. Segitu Bapak Agus, sudah jelas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Atau dari Bapak dan Ibu yang Ya, lain? mungkin seperti itu Pak Agus ya. Ya. Tadi mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa sharing aja Pak. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti bisa cetak aja ke Bunda ya. Mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan karena emang waktu sesinya udah habis. Ini takut mau ke sesi yang lain. Ya. Kita akhiri saja. Terima kasih kepada Ibu Nila yang telah memaparkan materi. Ya, terima kasih Atas Bapak. waktunya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Host Mantap Nurmina. Terima kasih kepada Ibu Nurmina, narasumber, dan tadi selaku moderator yang sudah memberikan pemaparannya ya. Memang sangat penting sekarang itu kita mengetahui ya, kita belajar Google Form itu salah satunya membantu program-program kita ya dalam dunia pendidikan. Ibu dan Bapak semuanya, karena waktu juga sudah di penghujung acara, kita akan akhiri saja acara telekonferensi hari ini dan mengucapkan hamdalah kita. Alhamdulillah. Lagi di acara telekonferensi selanjutnya.